Penasaran dengan videonya? Maka nama saya Najwa. Halo my friend, nama saya Muhammad Rufinda. Nama saya Alvita. Entry. Nama saya ini. Perkenalkan nama saya aku Starboy loh. Perkenalkan nama saya Yesus Kristus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang sistem bilangan, conversion decimal to hexadecimal and binary to hexadecimal. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi sistem bilangan, yang kedua adalah fungsi sistem bilangan, yang ketiga adalah sistem bilangan dasar, yang keempat adalah konversi desimal ke hexadesimal, kelima adalah konversi binar ke hexadesimal, yang keenam adalah tabel konversi cepat, yang ketujuh contoh soal desimal ke hexadesimal, yang kedelapan contoh soal binar ke hexadesimal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita simak presentasi kami hari ini. Sebelum kita ke materi yang pertama, kita akan merefresh kembali pemahaman kita mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili angka atau nilai dalam bentuk simbol yang dapat dipahami oleh manusia atau komputer. Sistem bilangan dapat dipahami oleh manusia atau komputer. Sistem bilangan juga disebut sistem penomoran karena digunakan untuk merepresentasikan dan memanipulasi angka-angka dalam berbagai aktivitas perhitungan. Sistem bilangan memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan simbol-simbol yang terdefinisi dalam sistem tersebut. Setiap sistem bilangan memiliki aturan dan cara representasi yang khas sehingga memungkinkan pengolahan data numerik secara terstruktur dan dapat dipahami dengan baik oleh manusia maupun perangkat komputer. Sistem bilangan yang umum digunakan adalah sistem bilangan biner, sistem bilangan desimal, sistem bilangan oktal, dan yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal, yang dimana pada sistem bilangan biner menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan desimal yang menggunakan 10 simbol yaitu 0 hingga 9. Yang ketiga, sistem bilangan oktal yang menggunakan 8 simbol yaitu 0 hingga 7. Sistem bilangan heksadesimal yang menggunakan 16 simbol yaitu 0 hingga 9 dan diteruskan dengan huruf A hingga F. Pemahaman tentang sistem bilangan ini cukup penting terutama dalam bidang ilmu komputer, elektronika digital, dan matematika. Karena sistem bilangan menjadi dasar untuk merepresentasikan dan mengoperasikan data numerik dengan mudah. Dengan memahami sistem bilangan biner, kita dapat lebih mudah memahami prinsip kerja dan algoritma dasar dalam sistem komputer dan elektronika digital. Pemahaman ini merupakan fondasi penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemrograman, arsitektur komputer, dan topik-topik terkait. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu matematika. Sistem bilangan ini mewakili identitas bilangan, garis bilangan, notasi, dan struktur aritmatika bilangan tersebut. Yang kedua yaitu komputer. Sistem bilangan komputer untuk berkomunikasi dan berbagi daya dengan komputer lain. Sistem bilangan juga berfungsi untuk mengubah data analog berupa voltage ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1. Yang ketiga yaitu pemrograman. Sistem bilangan heksadesimal dan
oktal sering digunakan dalam pemrograman komputer karena mempresentasikan nilai biner dengan lebih singkat dan efisien. Yang terakhir yaitu kode kesalahan. Nah, di dalam format bilangan heksadesimal biasanya digunakan untuk mempresentasikan kode kesalahan dan nilai lainnya di dalam komputer. Nah, itu adalah fungsi sistem bilangan. Baik, materi selanjutnya ialah dasar sistem bilangan. Dasar sistem bilangan sebenarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem bilangan biner, sistem bilangan desimal, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Namun kami hanya mencantumkan 3 saja karena kami membahas sistem bilangan dari biner ke heksadesimal dan desimal ke heksadesimal. Memasuki materi yang pertama yaitu sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner hanya memiliki 2 simbol aja, yakni angka 0 dan angka 1 yang dikenal dalam sistem basis 2. Bilangan biner bisa dikatakan sebagai bilangan dasar dalam sebuah sistem yang digunakan dalam sebuah sistem komputer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan desimal. Apa sih sistem bilangan desimal itu? Yang pertama adalah sistem bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki 10 simbol, yakni dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dalam sistem ini setiap digit mewakili nilai yang ditentukan berdasarkan bilangannya. Nah, dalam sistem desimal, sistem bilangan berbasis 10 yang menggunakan 10 angka berbeda, yaitu dari 0 hingga 9. Sistem ini adalah yang paling umum kita gunakan, mulai dari menghitung uang, mengukur waktu, hingga mengerjakan soal matematika. Nah, dalam sistem desimal setiap digit dalam suatu bilangan mewakili nilai peringkat dari 10 tergantung pada posisinya dari kanan ke kiri. Misalnya angka 500, 5, 2, 3 memiliki 3 digit, yaitu angka 5, 2, dan 3. Nah, 5 berada di posisi ratusan yang nilainya adalah 5, 10 pangkat 2 atau 500. 2 berada di posisi puluhan yang nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 1 atau 20. Dan 3 berada di satuan yang nilainya adalah 3, 10 atau 3. Nah, jadi nilai 523 adalah hasil penjumlahan 500 plus 20 plus 3. Sistem desimal ini membuat kita mudah mengerti bilangan karena berbasis 10 sama seperti jari kita. Selain angka sehari-hari, sistem ini juga digunakan untuk berbagai hal seperti mengukur kecepatan, jarak, dan waktu. Sederhananya, sistem ini adalah dasar dan cara kita memahami angka. Oke, selanjutnya adalah sistem bilangan heksadesimal. Apa itu sistem bilangan heksadesimal? Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang menggunakan 16 simbol bilangan. Bilangan heksadesimal ini digunakan dalam program komputer sekaligus menjadi satuan yang biasa digunakan dalam komputer untuk memudahkan sistem. Nah, sistem bilangan heksadesimal yang biasa digunakan adalah angka dari 0 sampai dengan 9. Dan A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, C mewakili angka 12, dan D mewakili angka 13, E mewakili angka 14, dan terakhir adalah F mewakili angka 15. Nah, sistem ini mungkin tidak sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, namun sangat berguna dalam komputasi. Sistem bilangan berbasis 16 yang menggunakan 16 simbol berbeda, angka 0 sampai 9, dan huruf A hingga F. Di sini setiap digit bisa bernilai antara 0 sampai dengan 15. Nah, angka 0 hingga 9 seperti desimal, namun angka 10 dan 15 digantikan oleh huruf yaitu A, B, C, D, E, F seperti saya yang bilang tadi. Misalnya, jika kita memiliki angka heksadesimal 2A3, nah setiap digit dalam bilangan ini memiliki nilai yang berbeda berdasarkan posisi mereka seperti dalam sistem desimal. Nah, mari kita uraikan angka 2A3 ini dalam desimal. Nah, jadi gimana sih caranya? Nah,
2 di posisi 16 angka 2, yaitu sehingga bernilai 2 kali 256 yaitu 512. A atau 10 di posisi 16 angka 1 sehingga bernilai 10 kali 16 yaitu 160. Dan 3 di posisi 16 angka 0 sehingga bernilai 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, jadi 2A3 dalam sistem heksadesimal setara dengan 512 plus 160 plus 3 dalam desimal yang hasil akhirnya adalah 575. Nah, sistem heksadesimal sangat efisien karena mampu mewakili angka biner dalam jumlah yang lebih kecil dan ringkas. Dalam dunia komputer, data disimpan dalam bentuk biner yang hanya menggunakan angka 0 sampai dengan 1. Contohnya berdikit biner seperti 111 bisa langsung disamakan menjadi F. Dalam heksadesimal, dengan kata lain, heksadesimal mempermudah kita untuk membaca data biner dalam format yang lebih ringkas. Kamu mungkin juga pernah melihat kode warna seperti hashtag FF5733. Nah, ini adalah contoh lain yang menggunakan heksadesimal. Setiap pasangan angka di sini menunjukkan intensitas warna merah, hijau, dan biru dalam format RGB. Nah, layar menampilkan tabel RGB untuk warna hashtag FF5733 ini berarti FF berarti 255 dalam desimal menunjukkan intensitas menu merah, 57 berarti 87 dalam desimal menunjukkan intensitas hijau sedang, dan 33 berarti 51 dalam desimal untuk biru. Nah, kombinasi ini menghasilkan warna oranye. Jadi baik di sistem desimal maupun heksadesimal memiliki perannya masing-masing. Sistem desimal digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan heksadesimal sangat berguna dalam pemrograman dan komputasi. Nah, mengerti kedua sistem ini akan membantu kita memahami lebih dalam tentang bagaimana data itu diolah dan ditampilkan di komputer. Oke, selanjutnya adalah tabel konversi cepat. Tabel ini terdiri dari sistem bilangan biner, desimal, dan heksadesimal. Bilangan ini saling berkaitan. Apa sih manfaatnya dari tabel ini? Manfaatnya adalah memudahkan dan sangat membantu kalian dalam menyelesaikan konversi sebuah sistem bilangan. Jadi ketika kalian menemukan soal konversi sebuah bilangan, kalian tidak perlu menghitung secara manual yang cukup ribet dan memakan waktu ya. Jadi kalian tinggal melihat tabel ini, maka akan ketemu jawabannya langsung tanpa kalian menghitung. Saya ambil contoh yaitu biner 1111. Yaitu di tabel tersebut sudah terpampang jelas desimalnya ada 15 dan heksadesimalnya adalah F dan seterusnya. Jika angka binernya 16 bit atau 8 bit itu juga bisa disesuaikan ya, tergantung konversinya. Ya, oke, selanjutnya adalah konversi sistem bilangan biner ke heksadesimal. Caranya adalah apabila kalian mendapatkan soal 4 digit, maka kalian bisa langsung mengkonversikannya dengan melihat tabel cepat tadi. Contohnya adalah 111, yaitu simbolnya adalah F. Jadi langsung ketemu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, gimana sih kalau kita menyelesaikan soal lebih dari 4 digit? Yaitu caranya adalah kalian harus mengkelompokkannya dulu menjadi 4 digit dari kanan ke kiri, dan kemudian dari 4 digit tersebut kalian dapat melihat dari tabel konversi cepat tadi. Saya contohkan di sini adalah 0010101111, yaitu dipisahkan menjadi dua, yaitu terdiri dari 4 digit dan 4 digit ya. Yang pertama adalah 0010, yaitu simbol dari 2, dan 1011 yaitu simbol dari D. Jadi ketika dia digabung menjadi 2B. Nah, begitu. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi desimal ke heksadesimal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisinya dulu. Definisi konversi desimal ke heksadesimal: ada sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan berbasis 10 yang menggunakan 10 angka 0 hingga 9. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan sistem ini untuk menghitung dan mencatat angka. Selanjutnya ada sistem bilangan heksadesimal. Di sisi lain adalah sistem bilangan berbasis 16. Selain angka 0 hingga 9, sistem ini menggunakan huruf A hingga F untuk mewakili nilai dari 10 hingga 15.
heksadesimal banyak digunakan dalam pemrograman dan komputasi karena lebih ringkas dan menampilkan data biner. Selanjutnya, konversi dari desimal ke heksadesimal berarti mengubah nilai bilangan dalam sistem desimal menjadi bilangan dalam sistem heksadesimal. Cara ini biasanya dilakukan dengan membagi angka desimal dengan 16, lalu mencatat sisa hasil pembagian sebagai digit heksadesimal. Selanjutnya, ada langkah-langkah konversi desimal ke heksadesimal. Yang pertama, bagi bilangan desimal dengan 16 dan catat hasil bagi serta sisa pembagiannya. Kedua, gunakan sisa hasil pembagian sebagai digit heksadesimal. Jika sisa lebih dari 9, gantikan dengan huruf 10 sama dengan A dan 11 sama dengan B. Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 hingga hasil bagiannya adalah 0. Yang terakhir, baca sisa pembagian dari bawah ke atas untuk mendapatkan bilangan heksadesimal. Nah, yang terakhir ada contoh konversi desimal ke heksadesimal. Contoh konversi desimal ke heksadesimal, misalnya kita mengonversi bilangan desimal ke 345 ke heksadesimal. Yang pertama, kita bagi dengan 16 yang hasilnya 21 sisa 9. Catat sisa 9 sebagai digit heksadesimal. Yang kedua, bagi 21 dengan 16 yang hasilnya 1 sisa 5. Catat sisa 5 sebagai digit heksadesimal. Berikutnya, bisa bagi dengan 1 dengan 16 yang hasilnya 0 sisa 1. Catat sisa 1 sebagai digit heksadesimal. Hasilnya jadi 345 dalam heksadesimal adalah 159. Baik, kita telah sampai ke sesi pembahasan soal. Berikut merupakan contoh soal konversi biner ke heksadesimal dan desimal ke heksadesimal. Mari kita simak video yang akan dijelaskan oleh Kak Wafik Izna. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal kita. Yang pertama tentang biner ke heksadesimal, yang kedua yaitu desimal ke heksadesimal. Soal yang pertama dari biner ke heksadesimal, 4 1 0 1 0. Ini langkah yang pertama yaitu kita nilai ini dulu. 0 ini nilainya 1, terus yang 1 ini nilainya 2, terus selanjutnya ini 4, selanjutnya 8. Karena ini sudah aturan dari biner, aturan heksadesimal. Jadi ada angka kayak gini. Setelah itu kita jumlahkan angka yang di atasnya ada nilainya seperti 1 dan ini ada 1 juga. Kita jumlahkan ini 8 plus 2. Jadi sama dengan 10. Dan 10 ini nilainya dalam heksadesimal yaitu A. Jadi hasilnya nilai biner ke heksadesimal dari 1010 yaitu A ini. Selanjutnya yang kedua, nilai 1 1 1 0 1 1 0 0 1. Cara yang pertama yaitu kita harus mengelompokkan dari belakang dulu. Kita kelompokkan yang pertama ini, kita kelompokkan 4 karena nilai dari biner itu dinilai dari 4 angka dari belakang. 1 2 3, dan yang ini kan nggak ada depannya, nggak ada nolnya, kita bisa tambahkan sendiri 0 karena ini memang nggak ada nilainya di biner. Selanjutnya kita jumlahkan dari belakang kayak cara yang tadi, dengan cara menginput atau menginput nilai 1, 2, 4, 8 dan kelipatannya selanjutnya. Pertama 1, 2, 4, 8. Setelah itu kita jumlahkan nilai yang di atasnya dan nilainya seperti 1 dan 1 ini. Karena ini nggak ada nilainya, jadi yang ini nggak usah dijumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Ini 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke, jadi setelah itu
Selanjutnya yang ini kita seperti ini juga. Ini 1, 2, 4, 8. Dimana yang ada nilainya ini. Jadi nilainya cuma 2 ini aja. Turun 2. Oke. Selanjutnya yang ini sama kayak ini juga. 1, 2. Intinya kelipatan ya bisa. Yang ada nilainya mana? Ini. 1, 2, 3. Jadi ini tambah ini. Jadi 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan berapa? 11. Selanjutnya ini. Ini karena memang saya tambahkan sendiri karena apa nggak ada nilainya. Jadi 1 dan 1 ini dalam apa? Kalau dibuat kayak gini ya sama aja kayak tadi. 1 dan 2. Jadi kan ini nilainya 1 dan 3. Setelah itu di sini. Setelah itu kita buat ke hexadesimal. Dalam hexadesimal 9 nilainya itu 9 tab. Terus yang kedua 2 nilainya dalam hexadesimal berapa? Tab 2. Artinya 11 dalam hexadesimal. Kalau dikonversikan ke hexadesimal nilainya berapa? A. Enggak. Karena setelah 9 itu 10 berarti 10 itu nilainya A. Setelah 10 11 berarti 11 nilainya B. Betul sekali. Dan 3 dalam hexadesimal tetap ya, karena memang tetap aturannya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 2, yaitu desimal ke hexadesimal. Hal yang pertama yaitu 429. Kita akan konversikan ke hexadesimal. Gimana caranya? Karena hexadesimal ini jumlahnya, angkanya atau bilangannya atau apa ya? Atau keseluruhannya ada 16. Jadi kita bagi angka desimal ini dengan 16. 4, 2, ya gini aja. Pertama 4, 2, 9 dibagi 16. Berapa hasilnya? Hasilnya setelah saya hitung, hasilnya 26. Dan lebih ini nggak apa lebih ya teman-teman, ini soalnya bukan penjumlahan atau pengurangan perkalian seperti biasanya. Jadi kita tulis aja lebihnya berapa? Sisa 13. Setelah itu, ini yang dicari yaitu sisanya ini nilainya. Nah, kita hitung. Nah, nanti kita hitung belakangan. Setelah itu kita pakai yang ini, pakai yang pakaian hasil bagi ini 26 bagi 16 ketemu apa teman-teman? Ketemu 1. Betul sekali. Kan sisanya 10. Oke, kita tadi dulu dengan kita lupa. Selanjutnya ini kan masih ada hasilnya 1. Jadi kita pakai lagi cara kita 1 dibagi 16. Dalam perhitungan untuk menghasilkan desimal ke hexadesimal ini 1 kalau dibagi 16 hasilnya ketemu 0. Dan dengan sisa apa? Sisa aja. Sisa 1 karena 1 nggak bisa bayar 16. Setelah itu kita jumlah aja. Kita konversikan bilang desimal ini ke hexadesimal. Yang pertama ini dalam 1 dalam hexadesimal ini berapa? 1 ini 10 dalam hexadesimal ini berapa? Setelah 9 kan 10. Saya coba nilainya A. Betul sekali. A. Setelah itu ini berapa nilainya? 13. 13 dalam hexadesimal nilainya berapa? Berapa teman-teman? Setelah 10 kan A tadi nilainya. Setelah 10 11 nilainya B. Setelah 11 kan 12 nilainya C. Setelah 12 kan 13 nilainya D. Terus D. Ini jawabannya. Paham teman-teman? Jelas paham. Nah itu kita lanjut nomor D. Ini kayaknya agak muat ya teman-teman, saya hapus dulu.
Oke, kita lanjutkan karena ini sudah saya hapus tadi. Kita lanjutkan nomor B, yaitu apa soalnya? 5, 8, 2, 3, dan 1. Ditanya. Seperti yang awal tadi, caranya sama, yaitu dibagi sama 16. 5, 8, 2, 3, 1 dibagi dengan 16. Hasilnya berapa teman-teman? Ada yang bisa? Pasti nggak bisa semua karena hasilnya ini malah 3, 6, 4. Berapa sisanya? Pasti ada sisanya. Soalnya yang buat soal pasti ini seperti ini. Bisa 7. Kita tadi dulu tadi ya 9. Nah itu kita pakai ya. Ini 3, 6, 4. Kita beda dengan 16. Ketemu berapa? Ketemu 227 dengan sisa 12. Makin banyak teman-teman ya. Tanda dulu, saya cerita kalian ini kunci ini. Biar ada gunanya, nggak seperti kalian cuma tidur doang. Kita bagi 16. Oke, kita ketemu 14. Gimana berapa? Ada yang bisa nebak? Saya 3. Tadi kita pakai yang ini 14 bagi 16. Berapa hasilnya? Karena 14 nggak bisa dibagi sama 16, jadi hasilnya sisanya berapa? 14 sendiri. 14. Kita tambahin lagi. Karena ini mau berarti nggak bisa dipakai lagi. Nah itu kita konversikan bilangan desimal ini ke heksadesimal. Berapa nilai dari 14 ke, kalau di heksadesimal kan tadi yang 13 kan nilainya berapa? D. Berarti 14 nilainya terus kali pindah setelah itu berapa? 3 kalau dalam bisa kalau dalam bisa desimal kan tetap 3 karena yang ada hurufnya itu setelah 9. Oh, pintar sekali kalian. Itu 12 kalau dalam heksadesimal nilainya berapa? Ayo, tadi kan 13 nilainya D. Berarti sebelum D apa? C. Pintar sekali. Bagus. Setelah itu 7 kan kalau dalam heksadesimal tetap nilainya karena di bawah 9. Pintar sekali. Tetap 7. Berarti nilainya berapa teman-teman? Cukup sekian. Apakah kalian sudah paham? Pasti paham. Cukup sekian dari saya. Karena apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Karena dunia ini tidak ada yang sempurna. Karena yang sempurna hanyalah saat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah sudah cukup jelas semuanya materi yang disampaikan oleh Kak Wafik tadi mengenai biner ke heksadesimal dan desimal ke heksadesimal? Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Hehehe, seperti kata Kak Wafik tadi. Karena di dunia, tidak ada yang sempurna hanya saat kita bersama. WKWK, mantap jiwa. Oke, selanjutnya adalah sesi kesimpulan, mohon disimak ya teman. Jadi kesimpulannya adalah konversi bilangan antara sistem desimal, biner, dan heksadesimal sangat penting dalam teknologi informasi dan komputasi. Konversi desimal ke heksadesimal dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 16 berulang kali dan mencatat sisa hasil bagi sebagai digit heksadesimal 0 sampai 9 dan A sampai dengan F. Seperti contoh 345 desimal yang menjadi 159 heksadesimal. Sedangkan konversi biner ke heksadesimal lebih efisien dan mengelompokkan digit biner dalam grup 4 bit
lalu mengonversinya langsung ke digit heksadesimal seperti biner 110110101 yang menjadi 1 AD heksadesimal. Konversi ini sangat berguna dalam pemrograman dan pengolahan data komputer karena heksadesimal lebih ringkas dan mudah dipahami dibandingkan biner, serta sering digunakan dalam representasi data dan instruksi mesin. Terima kasih teman-temanku semuanya. Pelajaran hari ini kita cukup udahi sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.